Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia terbuka tahun-tahun 2010 sampai tahun 2015. Lembaga antirasuah disinyalir sudah menetapkan seorang tersangka dalam pengembangan penyidikan ini. Diduga mantan anggota DPR di periode tahun 2009 sampai tahun 2014 terjerat dalam kasus ini. Kasus ini pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar. Ali menyampaikan, penyidikan yang KPK lakukan merupakan tindak lanjut hasil kerjasama dengan otoritas negara lain di antaranya Inggris dan Prancis. KPK mengapresiasi pihak otoritas asing yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia, sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerjasama dalam pemberantasan korupsi. Modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, melibatkan tidak hanya individu namun juga atas nama korporasi, adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika D. Artawan dengan NIM akhir 1075. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai kasus yang pernah dialami oleh PT Garuda Indonesia dan bagaimana solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Baik, sebelum lanjut menjelaskan mengenai kasus yang pernah dialami oleh PT Garuda Indonesia, sedikit ulasan mengenai sejarah PT Garuda Indonesia. Nah, jadi PT Garuda Indonesia itu adalah sebuah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1949 dengan nama Garuda Indonesian Airways atau yang bisa disingkat dengan GIA. Nah, sebagai maskapai penerbangan utama Indonesia, Garuda Indonesia memiliki sejarah panjang dalam industri penerbangan. Nah, dimulai dari masa awal penerbangan komersial di Indonesia sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa kita dengar dengan BEI dengan kode saham yaitu GIAA. Nah, Garuda Indonesia mengoperasikan rute penerbangan domestik dan internasional. Nah, menghubungkan berbagai kota di Indonesia dengan destinasi di seluruh dunia. Nah, maskapai ini memiliki pusat operasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah, selama bertahun-tahun, Garuda Indonesia ini telah mengalami berbagai transformasi dan perkembangan. Nah, maskapai ini telah mengembangkan layanan dan jaringan rutenya untuk memenuhi kebutuhan penumpang serta terus meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan penerbangan. Nah, selain itu Garuda Indonesia juga aktif dalam menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk menjaga keberlanjutan dari lingkungan. Nah, untuk sekarang kita masuk ke kasus yang pernah dialami oleh PT Garuda Indonesia. Nah, pada tahun 2010, ketika Emir Syahsatar menjabat sebagai CEO dari Garuda Indonesia, maskapai tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan perluasan jaringan rute dan pembelian armada baru. Nah, namun di balik kesuksesan tersebut muncul dengan bahwa terjadi pengelolaan keuangan yang tidak tepat dan praktik korupsi. Pada tahun 2018, Emir Syahsatar ditangkap oleh otoritas Indonesia untuk tuduhan menerima suap dari Airbus dan Rolls-Royce dalam bentuk dana dan barang untuk mempengaruhi keputusan pengadaan pesawat. Nah, skandal ini menimbulkan kerugian finansial bagi Garuda Indonesia dan merusak citra perusahaan di mata publik serta investor. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Nah, Garuda Indonesia dapat mengimplementasikan proses pengelolaan risiko yang ketat dalam pengadaan dan pengelolaan kontrak. Nah, ini mencakup penerapan kontrol yang kuat untuk mencegah praktik korupsi dan suap. Nah, serta melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Nah, peninjauan rutin atas praktik keuangan dan audit internal yang mendalam juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi kecurangan dan penyimpangan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai ulasan sedikit mengenai kasus
eh, dari PT Garuda Indonesia dan solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Saya Kade Artawan pamit undur diri, dan akhir kata saya aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.